Halo, assalamualaikum. Kayak udah lama ya nggak cerita di vlog ini. Jadi tuh mau cerita deh soal kehamilan anak kembar. Kenapa bisa hamil anak kembar? Ya nggak tahu. Kenapa bisa hamil? Ya ada suami. Awalnya tuh memang kayak nggak kepengen punya anak lagi gitu. Jadi memang Teta tuh punya anak tuh cuma satu aja karena kayak mikir biaya sekolah, mikir bisa nggak gedeinnya dengan penuh kasih sayang kayak gitu, karena kan ngerawat anak tuh kan harus penuh dengan kesabaran kayak gitu kan. Nah karena setiap hamil tuh rasanya berat banget, entah karena mualnya, entah karena traumanya yang sangat mendalam sekali dan nggak bisa diceritain juga di sini kan. Nah terus habis itu pertama tuh ya kenapa bisa hamil ya karena punya suami kan. Terus udah gitu tadinya tuh gue kan KB suntik 3 bulan gitu, dan udah lepas tahun nih karena memang setahun lepas karena memang ya udah memberanikan diri aja karena kan ya udahlah gitu. Mau pasang IUD juga coy, jadi kayak gue tuh mau masang IUD tapi gue harus, yang dalam pikiran gue tuh gue harus haid gue tuh harus lancar. Jadi selama gue lepas KB suntik itu, selama 7 bulan itu gue nggak haid kan. Jadi selama 7 bulan, 7 atau 8 bulanan lah ya, pokoknya jaraknya tuh gue tuh di September lepas KB, September hamil. September 2022 lepas KB, September 2023 hamil kali ini tuh berat banget. Beratnya tuh dalam artian mualnya, maboknya. Gue tuh pas hamil kembar ini benci sekali dengan kehamilan kembar ini. Bukan benci sama anaknya ya, tapi dengan perubahan hormon yang ada. Kayak hypersaliva yang setiap saat gue tuh ileran gitu. Itu gue kemana-mana tuh bawa anduk kecil, karena kan ada lah di sini mungkin ya perempuan-perempuan yang lagi hamil tuh maunya ngeludah aja karena gue kerja, terus gue naik kereta ya nggak mungkin kan gue bawa plastik gini, bawa plastik terus cuh gitu kan nggak mungkin kan. Jadi gue akalin pakai, gue bawa baju bekas lah, gue bawa kan karena kayak kalau anduk kecil tuh nggak cukup ya, anduk kecil gue tuh cuma ada 3 ya kan. Terus gue aja tuh suka bawa baju bekas yang nggak kepake. Baju gue yang nggak kepake tuh misalkan gue bawa ke kantor tuh bawa 3-4 gitu, karena sebanyak itu liurnya kan. Kalau misalkan meludah tuh pokoknya gak sopan, gue juga jijik kan ngeliatnya. Jadi setiap hari tuh ya, nih tangan gue nih misalkan nih anduk nih ya, misalkan anduk, jadi tuh gue sambil kerja tuh suka, padahal itu tuh bukan gue karena lagi mual sih, tapi bukan karena gue lagi nyium bau atau apa, tapi karena memang jigong, ileran gitu. Itu tuh hormon yang paling menyiksa hidup gue selama gue hamil. Itu tuh gue rasain dari gue tahu gue hamil. Jadi sebelum gue hamil nih, sebelum gue tes pack, itu tuh kayak cuma mual aja, kayak nggak enak aja badannya gitu. Pas tahu gue hamil, kenapa ya kayak gitu ya, pas gue tes pack dan tahu gue hamil, setelah itu 2 hari setelah itu ileran, kayak langsung banyak gitu loh liur ya. Kok gue mikirnya tuh kayak nanti jigongnya gimana, nanti ilernya gimana, itu yang gue pikirin. Terus kayak teman-teman gue ngajak jalan tuh, gue waktu zaman Haikal nih gue hamil ya, teman-teman gue ngajak jalan ayo gitu. Kalau sekarang temen gue ngajak jalan tuh gue udah mikir ilernya gimana nanti. Gue masa bawa dodong petong gitu kan, kayak bawa tas gede gitu, cuma buat bawa kain yang buat gue ngeludah doang. Sorry ya ini jorok ya, cuma memang kenyataannya seperti itu. Terus jadi awal-awal hamil tuh kan jerawatnya yang muncul ya, jerawat sini di sini gitu. Itu kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu kan, namanya lagi perubahan hormon. Nah yang gak gue terima perubahan hormon itu adalah iler kaki gue sama perut gue.
yang ada selama hamil nih, dari hamil bulan pertama sampai bulan ketiga itu luar biasa muntahnya, sampai muntah darah. Itu sampai muntah, gue muntah udah bukan kuning lagi ya, udah sering muntah darah karena memang semual itu gitu, dan nggak bisa masuk apapun. Dan hydromama, gue beli hydromama tuh tidak membantu, hanya membantu sedikit aja, tapi alhamdulillah itu karena gue masih bisa masuk cairan kan, maksudnya minum masih bisa, dan makan tuh nggak mau sama sekali. Terus gue benci banget nyium bau soto, nyium bau baso. Dan yang paling bikin gue nangis tiap pagi adalah karena tetangga gue tuh jualan baso, depan rumah gue itu jualan soto. Itu kayak menyiksa batin gue. Cuma ya udah, mau gimana kan, itu kan memang orang. Gue kan masa ya gue harus bilang tolong jangan jualan dong, kan nggak mungkin kan. Ya udah, habis itu di 3 bulan pertama tuh sangat menyiksa ya, masya Allah ya, kayak ya Allah, kayak kapan berakhirnya gitu. Sangat menyiksa sekali. Jadi pas gue tahu gue hamil ini, gue langsung ke puskesmas dong. Mau periksa USG dan yang lain gitu. Cuma pas gue sampai puskesmas, kata bidannya bilang ini baru sekitar 2 mingguan, jadi nanti balik lagi aja untuk periksa USG. Ya semoga aja nggak apa-apa gitu kan. 2 minggu lagi balik lagi gitu katanya. Nah setelah itu gue mikir kayak, ya daripada gue minta rujukan, langsung aja lah kali ya, kan di bidan dekat rumah tuh bisa USG kan, karena suka ada dokter yang visit gitu di situ. Akhirnya gue USG di situ tuh, di bidan situ dekat rumah mama sih. Itu gue USG di situ. Gue sama Reja sama Haikal juga ajak, dan feeling gue tuh teman gue juga bilang kayak lo hamil kembar deh kak gitu. Gue USG nih, feeling gue juga udah kayak menyatakan bahwa kok mood gue beda nih, kayak ada sesuatu yang beda gitu, gak kayak yang gue rasain pas Haikal. Nah pas lagi di USG nih sama dokter, gue bilang gini, dokter bilang oh ini sehat, oh waduh gitu, dokter baru ngomong kayak gitu. Terus gue bilang kenapa dok, kembar ya, gue bilang gitu, ada 2 ya. Terus dokternya ngomong kayak gini, ada turunan kembar nggak katanya gitu. Iya dari suami, dari kakeknya. Oh gitu, kembar nih gitu. Terus gue sama Reja lihat-lihatan, buset, gue bilangnya gitu langsung. Gue sama Reja, gue yang ngomong buset, bukan astagfirullah atau masya Allah atau apa gitu. Yang gue ngomong langsung buset. Yang di pikiran gue tuh langsung pada saat itu adalah biaya sekolah gitu. Terus selesai USG, gue gak berekspektasi apapun, dan gue tuh kayak nggak merasakan apapun gitu, datar aja, karena di pikiran gue tuh masih gimana biaya sekolah ya gitu. Terus selesai USG, gue kasih tahu nyokap gue kasih tahu semuanya keluarga gue ya, kalau misalkan kembar gitu anaknya. Ya semua orang kaget lah ya, kayak dari dulu pun gue nggak punya pikiran bahwa gue tuh mau punya anak kembar gitu, kayak nggak mungkin gitu, karena kan gue ngerasa gue punya kekurangan atas tangan gue. Terus gue jadi nggak berpikiran bahwa nggak mungkin nih gue hamil kembar gitu. Dari dulu juga gue kayak nggak ada kepikiran pengen punya hamil kembar nih kayaknya, karena repot, dan gue juga sadar sama diri sendiri kan, sama keadaan diri gue sendiri gitu. Dan pas gue tahu itu kayak gue masih shock aja. Terus setelah dari USG di bidan itu, ngobrol lah tuh gue sama laki gue, ngobrol gimana nih. Terus ya udahlah, akhirnya ya mau gimana lagi, ya udah akhirnya gue merasa menyesal sekali karena merasa gue hamil gitu. Gue kesel gue hamil tuh, gue menyesal sekali karena hal itu. Atau pagi sampai gue punya pikiran bahwa gue tuh nggak mau hamil dan anak ini tuh nggak boleh ada gitu. Gue tuh nyesel banget setelah itu, pas gue tahu ternyata anak gue tuh kembar gitu. Masya Allah, jahatnya sih, astagfirullahaladzim. Gue langsung berpikir ya Allah, maaf gitu. Pokoknya setelah dengan keriuhan itu dan gue tahu bahwa gue tuh hamil anak kembar, gue tuh mulai bisa menerima bahwa ya udah, memang itu jalannya gitu. Memang udah Allah tuh yakin gue tuh bisa gitu, nggak mungkin kan Allah tuh nitipin sampai kayak gini gitu. Gue tuh mikir kayak gini,
kenapa nggak kakaknya Reja aja, kenapa nggak kakaknya Reja aja gitu. Gue selalu berpikir kayak gitu awal ya, cuma kayak ya udah memang gue yang dititipin kayak gitu dan memang Allah yang percaya gitu loh. Jadi ya gue berpikir ya sudahlah, buat apa untuk disesali karena memang udah terjadi gitu. Yang ilerannya itu loh yang bikin berat, yang bikin gue nggak kuat itu ilerannya. Kalau yang lainnya sih oke lah gitu, kayak mual tuh masih bisa gue antisipasi lah gitu. Gue pikir mualnya selesai nih, ya udah gue kayak gue nanya sama dokter, paling nanti di 16 minggu hilang kok. Nah, gue menghitung hari tuh kayak lama, berat sekali gitu. Pas udah 16 minggu nggak hilang, ilernya pun nggak hilang. Nah, kenapa berat itu? Karena ya iler itu bikin mual. Jadi kalau misalkan gue nggak buru-buru buang, dia kan berkumpul di mulut kan, banyak kan, itu nggak bisa. Kalau kata laki gue aja bilang udah telan aja, lalu telan, nggak bisa. Itu beda, kayak nelan liur biasa tuh beda gitu, rasanya tuh kayak beda gitu. Terus setiap tidur pun ya di kasur itu selalu ada kain baju gue yang aku pakai atau apapun gue kayak gini, karena itu ilernya jatuh sendiri gitu. Semenjijikan itu pokoknya. Makanya gue kayak makin trauma lagi kan hamilnya tuh. Ya udah, setelah itu mau digimanain lagi, gue kayak sampai gue bilang sama dokter waktu itu gue USG, gue sekalian minta sama dokter ada nggak obat yang bisa menghilangkan ini. Terus dokter cuma bilang nggak ada gitu. Ya udah, mau nggak mau gue harus nikmatin aja kan, kayak nggak ada. Udah, memang kalau misalnya perubahan hormon kayak gitu, yang penting sering-sering makan, sering-sering ngemil gitu. Ya sarannya cuma gitu aja sih, tapi gue nggak bisa makan, gak bisa ngemil waktu itu, jadi mual gitu. Dan setelah lewat 16 minggu gue tunggu nih, gue masih mual, belum bisa makan. Sampai 24 minggu gue tungguin masih belum bisa. Tapi alhamdulillahnya ada yang bisa masuk, kayak nasi sama telur ceplok pakai kecap itu terus gitu. Tapi ya gue nggak makan sesering itu, jadi cuma kayak kalau benar-benar lapar sekali gitu gue makan. Nah setelah lewat 24 minggu gue asam lambung. Gue harus makan jadinya, karena sebelum 24 minggu itu gue jarang makan karena kayak gak bisa makan gitu. Gue cuma minum hydromama aja sama cemilan kayak biskuit itu juga gue makan sedikit ya, muntahnya banyak kan, yang gue bilang tadi gue sampai muntah darah gitu. Baru gue yang mati ya, anak-anakku juga kenapa berarti kan, nanti gue udah mikirnya kayak gitu. Ya udah, akhirnya gue usahain gimana pun juga ya udah tiap hari tuh cuma makan telur ceplok, udah gitu aja terus, kayak sampai orang bilang makan sayur yang banyak segala macam. Ya lu nggak ngerasain aja rasanya gimana. Sampai 6 bulan ya itu, sampai 6 bulan masih makan muntah gitu, kayak gue nggak mood apa-apa, nangis terus gitu. Nangisnya tuh karena sakit, karena mual, karena iler, karena banyak yang gue pikirin gitu loh, kayak jalan sakit di 6 bulan, kaki udah bengkak gitu kan. Dan masuk 6 bulan sesak nafas. Pas lewat 24 minggu gue asam lambung. Masuk 6 bulan sesak nafas, sampai lupa nafas, sampai lupa caranya nafas, sampai lupa untuk bernafas. Itu yang gue rasain waktu itu. Masuk 6 bulan udah macam-macam yang dirasakan. Akhirnya tapi gue masih tetap kerja, pelan-pelan masih tetap kerja. Kayak orang-orang tuh mikir dikit lagi ya lahirannya. Gue cuma senyum aja, padahal itu masih 6 bulan. Kayak gue tuh udah ya Allah tiap hari ya Allah kayak ya udah. Terus USG lagi tiap bulan kan, USG kan. Terus ini udah di 7 bulan, udah masuk 7 bulan tuh udah 1,7 sama 1,6 beratnya anak-anak gue tuh. Nah, kata orang kan di 7 bulan kehamilan itu udah matang ya. Jadi kayak gue berpikir anak-anak gue yang pertama udah 1,7 kilo, yang satu udah 1,6 kilo, kayak bisa dikeluarin deh gitu. Gue gak mikir ke arah yang lain-lain gitu. Akhirnya karena gue berpikir kayak gitu, jadi fisik gue tuh gak kuat gitu. Akhirnya untungnya malam Jumat malam ya, setelah gue pulang kerja itu kayak gue mikir
gue nggak bisa nafas, perut kayak kontraksi gitu, kayak gue udah badan gue tuh kayak udah nolak gitu loh, kayak udah nggak mau lagi ada nih anak di perut gue gitu. Karena gue berpikir kayak oh udah bisa dikeluarin kali gitu. Akhirnya kan ke UGD nih, ke UGD, dan dokternya juga sebelumnya bilang suruh suntik penguatan paru kan, penguatan paru gitu deh. Gue nggak tahu. Akhirnya malamnya tuh gue ke UGD, dirawat lah tuh, dirawat, tapi belum bisa melahirkan, tapi gue dirawat gitu karena memang nggak tahu kenapa gue dirawat sekalian dirawat untuk suntik penguatan paru gitu. Gue berpikir ya Allah, gue pikir udah bisa lahiran gitu, gue udah nangis aja gitu di tiap malam tuh di rumah sakit pun gue udah nangis aja kayak ya Allah sakit amat, kok nggak bisa lahiran gitu. Dan kakak ipar gue waktu itu bilang, kebetulan kakak ipar gue kan kerja di rumah sakit ya, terus bilang waktu itu bisa aja dilahirkan tapi kemungkinannya banyak, resikonya banyak katanya. Apa kakak ipar gue bilang itu resikonya tinggi, kalau misalkan masuk NICU pun nanti ada biaya-biaya yang tak terduga yang dikeluarin gitu lah, amit-amit kenapa-napa juga bayinya, lebih baik ditahan dulu sedikit lagi. Akhirnya ya udahlah gue ikut kayak gitu, karena memang gue berpikir ya takutnya kenapa-napa juga kan. Kayak pertama nih amit-amit takutnya udah mah masuk NICU, udah mah berusaha dikeluarin, takutnya nggak kuat nanti di NICU atau segala macem gitu kan. Ya pikiran tuh pasti ada gitu. Jadi akhirnya ya udah yang terbaik aja, akhirnya gue kuat-kuatin nih. Akhirnya masuk di 36 minggu kehamilan nih. Udah masuk di 36 minggu kehamilan, gue bener-bener gak kuat banget karena tuh sakitnya kontraksi tuh luar biasa ya. Karena memang gue tuh USG di rumah sakit rujukan BPJS nih awalnya, karena kayaknya kalau misalkan gue ke rumah sakit yang biasa gue periksa itu kan gak pakai BPJS, itu kayaknya kejauhan juga. Jadi gue udah yang deket aja. Akhirnya gue sama laki gue hari Selasa tanggal 21 Mei itu gue ke rumah sakit yang rujukan. Kedua gue udah ngambil rujukan sebelumnya kan, sebulan sebelumnya tuh di puskesmas. Jadi gue tinggal datang aja ke sana. Akhirnya pagi-pagi di jam 8 ada dokter namanya dokter Angel di salah satu rumah sakit yang ada di Bogor deh. Itu dokter Angel baik banget waktu itu. Gue kan udah nggak bisa jalan ya, jadi harus pakai kursi roda. Udah nggak bisa jalan waktu itu, gue udah cuti, sudah suruh bed rest total. Itu gue udah bisa jalan, gue jalan pun sakit, harus merembet gitu, pipis pun sakit gitu, jadi udah serba sakit, udah kayak nafas sakit, tidur nggak bisa, segala macem tuh udah nggak bisa, bener-bener udah menyiksa banget, kayak gue udah nggak sanggup lagi gitu. Akhirnya udah gue USG pagi-pagi di rumah sakit itu sama dokter Angel, dan alhamdulillah dokternya baik banget gitu loh. Terus bilang katanya, oh pantesan tadi saya lihat di depan pakai kursi roda, kemungkinan ada yang urgent, ternyata hamil kembar gitu. Pas di USG dicek ternyata jahitannya tuh udah tipis dan udah harus dioperasi. Nah katanya dokter Angelnya gini, saya kasih rujukan ke dokter kamu yang biasa, ke dokter ibu yang biasa ibu periksa, nanti langsung ke UGD aja katanya, dan tunjukin surat dari saya. Kalau misalkan dari sana belum bisa, ibu balik lagi ke saya, terus saya langsung operasi hari ini juga karena ini mendesak dan ini tuh sudah berbahaya kayak gitu. Oke, terus kata dokternya, oke saya kasih rujukan bla bla. Akhirnya gue langsung dong ke rumah sakit yang gue lahiran itu, ke UGD. Terus gue tunjukin sama yang jaga di UGD bahwa ini kata dokternya jahitannya sudah bla 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 bla. Akhirnya kan diperiksa lagi, di CTG lagi segala macam tuh. Nah ternyata kontraksi tuh udah tinggi gitu. Kata bidannya tuh, bidan yang di rumah sakit tuh udah kontraksi itu udah luar biasa gitu. Udah gue bilang juga ini ada apa sih, ada catatan dari dokternya bahwa memang jahitannya udah tinggal sekian senti gitu, padahal kan yang normalnya bla 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 kata gue gitu. Terus langsung gue nyampe setengah 12 sampai rumah sakit jam 1 siang, langsung operasi gitu Cito. Dan gue juga kayak belum menyiapkan diri kan, kayak
wah gue udah overthinking nih setiap hari nih sebelum gue ke rumah sakit itu gue udah overthinking kayak gue bisa nggak ya operasi ya. Waktu zamannya Haikal kan gue sesar, cuma kan gue tidak merasakan sakitnya disuntik di punggung itu karena memang sakitnya kontraksi induksi itu lebih sakit dibanding disuntik tulang belakangnya kan. Jadi gue nggak ngerasain waktu Haikal kayak pas disuntik ya udah aja gitu, nggak sakit, nggak ngerasa sakit karena emang lebih sakit kayak menahan udah mulesnya itu. Haikal nggak mau keluar itu. Udah nih gue udah prepare buat operasi, deg-degannya setengah mampus kan. Gue langsung ngabarin orang-orang bahwa memang udah harus operasi nanti jam 1 siang. Ya udah, akhirnya gue menyiapkan diri. Gue sampai gemeteran karena gue takut disuntik tulang belakangnya tuh sakit banget. Gue ngeliat aja tuh ngilu banget kan. Sakit banget. Akhirnya udah disuntik tulang belakangnya, kurang nunduk gitu. Aduh sakitnya masya Allah gitu kan. Udah disuntik ya udah, gue nggak ngerasain apa-apa. Dan selama operasi pun gue sadar, gue ngeh gitu. Dan gue sambil zikir aja. Nggak lama tuh anak-anak gue lahir kan. Alhamdulillah anak-anak gue lahir tuh abang dikeluarin nih. Abang dulu dikeluarin, abang nangisnya jerit. Nah pas adek dikeluarin, adek nggak nangis, nggak langsung nangis, makanya langsung dibawa ke NICU buat diobservasi gitu. Jadi anak gue tuh abis lahiran masuk NICU 8 hari gitu. Alhamdulillahnya sekarang udah di rumah, udah sehat itu lah pokoknya. Nah gue berpikir gini, gue gak akan pernah menyesal untuk menjadi ibu baru kalau anak gue nih keluar, karena gue udah baby blues duluan pas dihamil. Itu udah stresnya, udah segala macemnya, nggak kuat ini nggak kuat itu, udah kayak mau mati lah rasanya gitu tiap hari. Karena memang berat banget hamilnya, kayak gue tuh sampai pakai oksigen, mau tidur pun gue pakai oksigen gitu. Tiap hari gue pakai oksigen, mau tidur pakai oksigen. Terus kayak misalkan abis makan abis muntah pakai oksigen gitu, karena memang sakit banget gitu. Udah gue akhirnya anak gue lahiran, tapi ada sedihnya sih. Ya memang sedih sih cerita ini sebenarnya, cuma kayak gue ya udah. Sedihnya itu pas di NICU kan butuh ASI ya, dan ASI gue tuh belum keluar gitu. Diusahain akhirnya keluar alhamdulillah. Nah pas gue jenguk anak gue ke NICU kan disuruh disusuin ya sama susternya. Itu pas di NICU setelah 3 hari di NICU sih itu kayaknya. Pas awal-awal NICU sih belum boleh ya, maksudnya gue belum bisa juga kesana gitu. Itu disuruh nyusuin, gak bisa nyusuin karena memang kendalanya putingnya besar. Jadi tuh anak-anak gue tuh nggak bisa untuk menyusui secara langsung. Akhirnya kan dipamping terus kan. Nah sampai rumah, anak gue udah pulang dari rumah sakit, sampai rumah mereka tetap nggak mau DBF langsung. Jadi ya mau nggak mau kan harus pumping ya. Dan gue tuh nggak ada pengalaman ya namanya semua ibu nggak ada pengalaman buat pumping sebelumnya sih ya. Tapi gue memang kayak nggak ada kesabaran untuk pumping gitu loh, karena tuh sakit banget pumping tuh. Biasanya kan Haikal waktu itu langsung DBF kan sampai 2 tahun, dan ini enggak. Akhirnya gue pumping. Anak gue pun mau nggak mau kekejarnya gue pumping, tapi kan nggak kekejar. Akhirnya sufor, sampai sekarang sufor. Mau kasih ASI tapi anaknya nggak mau, ya udah sekarang sufor. Jadi bukannya gue nggak mau menyusui ya, tapi memang keadaan yang nggak bisa gitu. Jadi janganlah judge gue, janganlah judge ibu-ibu yang ngasih sufor ke anaknya. Mungkin ada ketidakmampuannya gitu loh. Tapi gue selalu kok sampai detik ini pun gue masih pumping, gue masih berusaha untuk menyusui anak gue langsung walaupun ditolak. Tapi kadang anak gue mau, kadang enggak. Kalau lagi sadar enggak, kalau misalnya lagi setengah sadar mau. Biasanya yang mau tuh adek, kalau abang tuh sama sekali nggak mau gitu. Udahlah, sampai sini aja ceritanya ya gitu. Pokoknya ya pengalaman hamil yang tidak menyenangkan adalah ilernya aja. Setelah itu udah aman, damai, sentosa. Oke, udah gitu aja ceritanya. Assalamualaikum, dadah.